Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Selamat ulang tahun buat Saudara Anang Bahari Lerik Sekpal 2, Nyonya Dwi Karyaning Tias Kono Sekpal 5, Bapak Nikanor Noya Sekpal 6. Semangat merayakan sukacita bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap imani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia terus berkarya melalui jamahannya sehingga pemulihan kan jadi milik ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Mari kita sehati berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, pimpin tuntun kami agar kami mengerti dengan baik dan benar, dan kami pun dimampukan untuk melakukan dalam hidup yang Tuhan berikan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah? Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka
terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Berani karena benar, takut karena salah. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dikisahkan bahwa Paulus dengan berani ia menatap semua anggota majelis agama. Ia tidak takut karena keyakinannya bahwa ia tidak melakukan kejahatan. Dan memang benar, dia tidak bersalah karena dia tidak melakukan kejahatan. Paulus mengatakan bahwa ia tetap hidup dengan hati nurani yang murni, tidak munafik dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mendengar perkataan Paulus, sang imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulutnya. Tetapi Paulus tidak tinggal diam. Ia membalas tamparan itu dengan berkata, Allah akan menampar engkau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dulu Paulus berjuang sebagai penjaga hukum Taurat dan sekarang ia berjuang sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Paulus, Ananias sang imam besar mestinya menegakkan hukum Taurat bahwa ganjaran diberikan kepada seseorang jika orang tersebut sudah terbukti bersalah. Kembali ingatlah, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kita tidak perlu takut jika kita tahu bahwa kita tidak bersalah. Percayalah Allah akan memberi hikmat sehingga kita menemukan jalan keluar dari persoalan yang menghadang. Selamat menaburkan benih kebenaran firman Tuhan. Pastinya Tuhan beserta kita sekalian. Mari sehati berdoa di pagi hari ini. Kami kembali dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang sangat memotivasi diri kami. Karena dalam perjalanan kehidupan sebagai utusan-Mu, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerjakan tanggung jawab hidup, di dalamnya kami pun berhadapan dengan tantangan rintangan yang menghadang. Tetapi firman-Mu ini mengajarkan bahwa kami harus menyikapi setiap gumul tersebut dengan tetap meyakini Engkau beserta dengan kami. Oleh karenanya kami tidak perlu takut. Maka saat ini kami mau mengatakan kami siap untuk melanjutkan karya layan yang Engkau embankan. Tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Teruslah melangkah bersama dengan kami. Tuntun pimpin kami ya Tuhan, agar di sepanjang kehidupan hari ini, apa yang kami kerjakan semua bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan seisi rumah tangga kami dan juga berkati kami sebagai gereja-Mu dalam setiap karya layan dan kesaksian yang Engkau embankan.
terpujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.